Ya, untuk selamat malam, perkenalkan nama saya Ferdian Susilo. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai aplikasi yang dikembangkan oleh tim KKN Karanganyar, yaitu K-Library, di mana di sini merupakan singkatan dari Karanganyar Library yang mengibaratkan perpustakaan, karena aplikasi ini akan berisi kumpulan karya dari tim KKN Karanganyar. Aplikasi ini dikembangkan pada sistem operasi Android, di mana fitur utamanya adalah mengakses kumpulan karya dari tim KKN Karanganyar. Nah, di aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, saat kita masuk, kita akan masuk ke fitur login. Di sini harus memasukkan email dan password atau kata sandi. Jika belum memiliki akun, di mana tak memiliki email dan password, bisa mendaftar atau registrasi di bagian teks daftar sekarang di paling bawah itu bisa diklik. Nah, setelah diklik nanti akan masuk ke halaman registrasi. Di halaman registrasi ini memerlukan beberapa data, yaitu nama, tanggal lahir, email, nomor telepon, dan kata sandi. Nah, tanggal lahir ini bisa diklik pada gambar kalender itu. Di situ nanti bisa memilih untuk tanggal lahir teman-teman. Jika sudah melakukan registrasi, maka akan kembali ke halaman login dan memasukkan email dan kata sandi. Nah, setelah memasukkan email dan kata sandi, pengguna akan dibawa ke halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini nanti akan ditampilkan daftar karya dari tim KKN Karanganyar. Nah, di sini ada tulisan di atas ini. Di sini nanti akan tampil berdasar nama dari teman-teman. Di sini ada navigasi di bawah. Di sini ada halaman beranda. Lalu di sini juga ada halaman favorit. Di halaman favorit ini akan menampilkan data-data karya yang disukai oleh pengguna, di mana jika pengguna membuka suatu karya dan ternyata saya suka untuk yang karya ini, maka bisa menambahkan favorit. Nah, cara menambahkan favoritnya berada di halaman detail. Setelah karya diklik, maka akan tampil detail dari karya ini. Nah, di sini ada nama judul karyanya, lalu ada ini yang file gambar akan tampil gambar, lalu ini penulis atau penyusun dari karya yang ditampilkan, lalu ini ada deskripsi singkat mengenai ini karyanya tentang apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tombol untuk favorit. Jadi bisa menambahkan favorit dengan mengklik tombol itu, tombol di pojok kanan bawah. Lalu ada halaman profil. Di halaman profil ini akan tampil nama dan lain-lain. Di sini ada nama dari pengguna, dari teman-teman. Nanti nama ini bisa diganti kapanpun bisa diganti. Lalu ada tanggal lahir, nomor telepon, email, dan untuk kata sandi juga bisa diganti-ganti. Lalu di sini juga ada informasi pengembang. Di sini ada informasi mengenai pengembang aplikasi dan yang berkaitan dengan KKN Karanganyar ini. Nah, pada
aplikasi Key Library ini ada fitur khusus, di mana fitur khususnya ini untuk para admin, di mana bisa menambahkan dan mengubah hasil karya yang ada pada aplikasi. Selain itu juga bisa menghapus karya yang tidak sesuai atau yang salah memasukkan dan lain-lain. Nah, ini untuk demo aplikasinya. Untuk demo aplikasinya akan saya tampilkan melalui smartphone. Nah, di sini ada aplikasinya Key Library. Jika diklik, maka akan tampil splash screen ini. Lalu ini karena saya sudah login, akan masuk ke landing page halaman beranda. Di sini akan tampil karya-karya dari tim KKN Karanganyar. Nah, karyanya ini ada yang berupa video, ada yang berupa gambar, dan juga ada yang berupa berkas. Lalu untuk melihat detail, di sini misalnya kita ambil file video, kita klik, akan tampil video. Nah, video di sini itu saya mengambil dari menggunakan YouTube, sehingga nanti ada tombol YouTube di pojok kanan bawah pada video ini. Jika diklik akan langsung membawa teman-teman ke YouTube, langsung membuka YouTube. Nah, lalu di pojok kanan ini ada favorit. Nah, di sini karena yang ini saya klik favorit, maka akan hatinya akan berwarna putih. Di sini akan menunjukkan favorit. Lalu jika saya mengklik yang file berkas yang ini, nah di sini akan tampil nama, lalu ada judul karya, dan juga ada deskripsi. Nah, di sini karena saya belum klik favorit, maka di sini masih garis tepi dari hatinya saja. Jika diklik, maka akan menambahkan favorit. Nah, favorit berhasil ditambahkan di sini, berarti favorit telah ditambahkan. Lalu, jika ingin melihat hasil karya dari file, bisa diklik lihat hasil karya. Nah, di sini akan tampil file dari karya yang dibuat. Nah, di sini juga ada file yang berupa gambar. Jika file gambar diklik, nah nanti di bagian gambar ini juga bisa diklik untuk memperbesar gambar. Diklik, nah nanti akan muncul gambar besar seperti ini. Lalu tadi kan sudah menambahkan favorit. Nah, untuk favorit bisa dilihat melalui tombol navigasi di bawah pada bagian yang favorit. Oh, sebentar. Nah, di bagian bawah ini ada favorit, bisa diklik. Di sini menampilkan ada karya-karya yang dianggap disukai, yang ditambahkan pada favorit. Lalu di sini ada menu kategori. Di sini bisa memilih file-file berdasarkan kategori yang diinginkan. Jika memilih gambar, maka akan muncul file-file yang berisi gambar. Lalu jika file video, file-file yang berisi video, dan berkas menunjukkan file-file yang berbentuk berkas atau PDF. Nah, di sini juga ada menu profil. Di sini bisa mengganti nama pengguna. Jika diklik akan tampil dialog seperti ini. Bisa dimasukkan nama dan klik simpan. Lalu juga ada ubah password. Di sini untuk mengubah password memerlukan 3 data, yaitu password lama, lalu password yang kata sandi yang baru, dan konfirmasi kata sandi yang baru. Lalu untuk
informasi pengembang, ini akan menampilkan informasi tentang pengembang seperti ini. Nah, di sini ada fitur khusus untuk admin, di mana admin bisa menambahkan admin lainnya. Jika kita klik tambah admin, di sini akan untuk menambahkan admin perlu mengetahui email dari pengguna yang ingin dijadikan admin. Lalu untuk fitur khusus lainnya untuk admin itu bisa menambahkan file. File bisa ditambahkan dengan mengklik tombol tambah di pojok kanan bawah. Nah, di sini akan memunculkan halaman untuk menambahkan karya. Di sini memerlukan data nama itu judul karyanya, lalu ada deskripsi karya, penyusun, dan di sini untuk mengunggah data. Di kategori bisa memilih dari 3 kategori, ada gambar, video, dan berkas. Pada gambar jika diklik akan menunjukkan untuk upload gambar. Untuk video kita menggunakan link YouTube karena akan mengakses melalui YouTube untuk mempermudah, karena jika upload video langsung akan membebani smartphone seperti itu. Bisa mencantumkan link dari YouTube ataupun ID dari video YouTube-nya. Lalu pada bagian berkas di sini akan memunculkan untuk upload berkas. Nah, di upload berkas ini jika diklik nanti akan membawa ke direktori pengguna. Di sini bisa memilih file-file PDF yang ingin diunggah. Lalu selain itu di sini jika sudah ada karya-karya juga jika ada karya yang salah untuk memasukkan bisa diubah oleh admin dengan cara masuk pada detail karya. Sebentar. Masuk pada detail karya. Nah, di sini bisa ke bagian edit di pojok kanan ini ada tombol untuk edit, bisa diklik. Nah, di sini bisa mengubah judul. Untuk kategori karena sudah ditentukan tidak bisa diubah, deskripsi bisa diubah, dan nama penyusun di sini juga bisa diubah. Link YouTube-nya, link ataupun gambar ataupun video dibuat untuk tidak dapat diganti karena untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penggantian, sehingga karya yang sudah ada nanti takutnya jika terganti maka akan berbeda dengan judulnya dengan isinya. Di sini juga ada 2 pilihan, mengubah berarti jika ini ada yang diubah. Kalau ternyata salah mengunggah gambar ataupun tidak jadi diunggah, bisa klik yang bagian hapus. Lalu untuk halaman login dan register saya akan keluar terlebih dahulu, bisa klik dengan tombol keluar ini untuk logout dari aplikasi. Nah, di sini ada halaman login. Di halaman login ini memerlukan email dan password. Lalu jika belum memiliki akun, dapat klik yang di bawah sendiri ada tulisan daftar sekarang, bisa diklik. Di sini memerlukan beberapa data yaitu nama, tanggal lahir, bisa diklik yang bagian kalender di sini, maka akan tampil dialog untuk kalender. Bisa klik dari tahun, bulan, hingga misalnya tahunnya, lalu bisa bulan, dan juga bulannya bisa dipindah, dan juga tanggalnya. Seperti itu. Dan jika teman-teman ada yang lupa dengan kata sandi, bisa langsung menghubungi admin di sini dengan klik hubungi admin, maka akan langsung
alihkan ke WhatsApp untuk menghubungi admin untuk menanyakan mengenai password dan sebagainya. Lalu untuk mengunduh aplikasi bisa scan QR code yang ada pada layar. Di sini akan mengalihkan ke drive yang berisi mengenai tentang aplikasinya, bisa diunduh dan diinstal pada masing-masing perangkat ya. Nah, sekian presentasi dan workshop mengenai aplikasi ini. Semoga aplikasi ini dapat berguna bagi masyarakat Karanganyar untuk mengakses hasil-hasil karya yang telah kami buat tim KKN Karanganyar. Sekian workshop dari saya. Terima kasih. Selamat malam.